aku mau mengingetin lagi soal aturan-aturan yang kita sepakatin di sesi satu kemarin ya. Kalian jangan lupa dan harap ditaati biar kalian sama-sama nyaman dan merasa aman juga sampai nanti ke sesi terakhir. Oke, terus juga kayaknya sebelum, karena ini sesi kedua pemaparan materi dan cukup panjang juga gitu ya, cukup detail. Terus biar enggak suntuk, kayaknya kita SBG dulu ya. SBG-nya itu kayak gini guys. Di antara kalian nanti yang sukarela yang nyebutin situasi menunda gitu loh. Misalnya kayak kamu Bilkis, aku sering scroll media tapi padahal harusnya tuh aku ngerjain tugas yang lain gitu, tapi aku menunda dengan scroll media ini. Nah ternyata ada beberapa teman kamu yang relate gitu sama apa yang kamu lakuin. Mereka juga kayak gitu, sering kebiasaan kayak gitu. Nah kalian karena ngerasa relate, kalian ketawa gitu loh. Ngerti ya? Ngerti Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi siapa yang mau nih guys? Oke, Bilkis. Jadi kebiasaan menunda aku itu suka males, kayak misalkan main game nih, terus kayak udah keasikan gitu. Jadi aku tuh kebiasaan menunda aku itu biasanya tuh aku kalau misalnya main game gitu di HP, apalagi game itu asik gitu kan, atau kayak misalkan nonton drakor kayak gitu. Terus kayak udah aku tuh lupa sama tugas aku. Sumpah, Kamu tahu kamu relate ya? ya bener banget lagi. Oke, seru ya, Oke, siapa lagi yang lihat di sini? Aku juga kadang udah gitu kayak rasanya nanti deh daftaran dulu akhirnya malah kebakaran. Iya, terus habis setelah kalian melakukan situasi menunda itu, pasti kalian lebih suka merasa nyesel dan merasa bersalah kan sama diri sendiri gitu ya. Nah oke, karena udah lanjut ya. Nah di sini aku mau ibu mau mulai apa namanya si pemaparan materinya. Di sini aku ada PowerPoint. Kalian yang kalau misalnya tidak kelihatan boleh lihat di handphone ya. Kelihatan nggak? Nah, oke, di sini ada judul tema kita, mengelola prokrastinasi untuk meningkatkan kesejahteraan diri. Nah, di sini tuh ada pengertiannya ya. Pengertiannya itu apa ya? Aku ngambil dari dua tokoh. Yang pertama dari Steele sama Ferrari. Nah, jadi menurut Steele ini di sini prokrastinasi itu tuh penundaan sengaja terhadap suatu tugas yang direncanakan meskipun individu itu tuh tahu bahwa penundaan tersebut tuh bakalan membawa dia ke konsekuensi yang negatif gitu loh. Jadi intinya itu si pelaku prokrastinasi itu sebenarnya mereka sadar kalau mereka tuh ngelakuin perilaku menunda itu, mereka juga sadar kalau misalnya itu tuh ada konsekuensinya, mereka juga sadar yang itu tuh bakal merugikan mereka, cuman dari dalam diri mereka tuh nggak ada kesadaran buat bangkitnya gitu loh, paham nggak sih? Nah kayak gitu. Terus yang menurut Ferrari ini prokrastinasi itu merupakan kecenderungan kronis untuk menunda penyelesaian tugas disertai dengan rasa cemas, rasa bersalah, dan penurunan performa diri. Jadi Ferrari itu menekankan gitu loh bahwa prokrastinasi itu bukan cuma sekedar kebiasaan sesekali yang menunda doang gitu, tapi udah masuk ke pola perilaku yang menetap dan berdampak negatif. Kayak yang aku udah pernah jelasin di sesi 1, aku pernah bahas kan kalau misalnya kalian tuh nggak boleh menyepelekan perilaku menunda ini karena bakal menyangkut pautkan ke kesehatan mental kalian. Nah
kalau misalnya terlalu diabaikan ini bakal menyangkut pautkan ke kesejahteraan kesehatan psikologis kalian gitu. Terus juga nih aku ada lagi, kita sering keliru ya perbedaan antara prokrastinasi dan istirahat yang sehat gitu. Karena kita suka denial gitu sama diri sendiri kayak, aduh aku kayaknya harus butuh istirahat hari ini, tapi ternyata secara nggak sadar di sisi lain sebenarnya tuh kalian tuh lagi nunda sesuatu yang maksudnya bisa kalau kalian kerjain saat itu juga mudah buat dikerjain gitu. Cuma kalian berlindung di kata-kata kalau aku harus butuh istirahat yang cukup gitu loh. Nah, perbedaannya itu prokrastinasi itu adalah perilaku penundaan yang disengaja sifatnya ya guys ya, terhadap tugas atau sesuatu yang penting harus dilakuin, padahal seseorang itu tahu kalau menunda itu tuh bakal membawa dia ke konsekuensi yang negatif. Terus juga biasanya disertain sama merasa bersalah, terus juga rasa cemas, nyesel. Jadi setelah dia sadar udah lewat nih waktunya, ternyata nggak keburu gitu tugas yang dikerjain nggak keburu, dia kayak oh iya ya gitu, bukannya kenapa ya nggak dari tadi gitu, rasa bersalah. Dan itu tuh bisa nurunin harga diri, bukan harga diri, lebih ke nurunin kepercayaan diri kita guys. Jadi kayak merasa gagal mulu gitu apa-apa tuh. Jadi penundaan ini tuh bukan butuh istirahat, tapi karena emang pengen menghindarin aja, dia tuh sadar pengen menghindarin sesuatu itu. Jadi atau menghindari itu dalam apa ya, mungkin karena dia tuh udah ke distract, kalau misalnya tugas ya, dia tuh udah ke distract gimana sesusah apa ini tugas itu, kan masih udah kebayang sulitnya ngerjain tugas ini kayak gimana, ini tugas yang ribet nggak jelas strukturnya kayak gimana, jadi udah ke distract duluan sama keribetan si tugas itu. Padahal kan mulai aja dulu gitu loh, daripada kalian terus-terusan diem mikirin gimana ujung-ujung nggak dikerjain. Nah terus sementara istirahat yang sehat ini tuh jeda diri kita yang kita rencanain, terus tujuannya juga untuk memulihkan energi fisik kita. Kalau misalnya kita udah benar-benar full kerja gitu, ngerjain tugas atau ngerjain apapun itu, nah baru kita butuh istirahat yang sehat ini buat nge-break diri kita gitu, buat kesehatan mental kita, fisik kita juga gitu. Terus juga jadi pokoknya istirahat itu secara dilakukan secara sadar dan terjadwal gitu. Jadi kalian tuh punya kontrol diri juga gitu. Kayak pas istirahat tuh aku istirahatnya 20 menit aja, mau 5 menit aja, gitu aku mulai lagi. Nah gitu loh guys, jadi ada batasannya. Untuk kayak cuma sekedar minum air putih, makan cemilan atau apapun itu. Nah terus juga di sini ada karakteristik prokrastinator. Jadi itu prokrastinator itu tuh pelaku ya guys, pelaku yang ngelakuin perilaku penundaan ini. Oke, jadi karakteristik individu itu cenderung apa ya? Yaitu kebiasaan menunda itu. Terus tapi secara berulang gitu loh, jadi malah jadi kebiasaan buruk jadinya kan. Jadi mereka itu sering ngalamin kesulitan dalam mengatur waktu, terus juga menentukan prioritas. Jadi bingung harus ngeduluin yang mana gitu, step by stepnya harus kemana dulu. Terus juga cenderung banget mudah ke distraksi sama hal-hal yang nggak penting gitu sebenarnya, kayak cuman HP nyala aja tuh dia langsung kayak buka HP tapi ujungnya scroll gitu, padahal kan itu maksudnya bisa nanti gitu kan. Terus juga sama memiliki tingkat pengendalian diri yang rendah. Terus juga prokrastinatornya itu sering banget diliputin rasa cemas. Sebenarnya tuh dia tuh keburu-buru di dalam diri itu ngerasa diburu-buru sama waktu gitu loh, kayak gue belum ngerjain ini, gue belum ngerjain itu, tapi di diri dia yang lain juga tuh ngomong tapi itu susah, gue nggak bisa mulainya gitu loh. Jadi berantem sama diri sendiri kan kesannya gitu. Terus langsung ke distract lagi sama rasa takut gagal, sama apa ya, dia tuh terlalu mengutamakan perfeksionisme gitu loh. Jadi gue mau sempurna dulu, jadi nundanya itu sebenarnya mikirin struktur dia buat bikin tugas itu biar hasilnya sempurna, padahal mulai aja belum gitu loh. Jadi yang hasilnya sempurna enggak, selesai juga enggak gitu secara maksimal. Terus di sini lagi ada
penyebab prokrastinasi itu ada dua ya guys faktornya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor yang internal itu pertama ada perfeksionisme yang tadi aku tadi bilang. Dia tuh terlalu menuntut kesempurnaan di diri dia gitu kan, pengen hasilnya sempurna padahal dia mulai aja belum, nyoba aja belum gitu loh. Terus ada lagi low self efficiency, kepercayaan diri yang rendah. Jadi dia tuh merasa nggak mampu gitu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi si nunda ini tuh si perilaku nunda itu dia lakuin karena dia tuh merasa gagal karena hasilnya nggak maksimal gitu. Terus juga kurangnya motivasi intrinsik, jadi dia tuh nggak memiliki dorongan dalam diri dia gitu loh. Dorongan dalam diri dia itu kurang, kayak ayo bisa gitu, jadi kebanyakan malasnya gitu loh. Nah terus nggak tertarik juga buat ngelihat tugasnya itu secara detail, biar dia tuh oh ternyata ini tugas yang aku lakukan itu sebenarnya ada maknanya, aku harus kerjain gitu. Jadi karena keristek sama kesulitan si tugasnya tadi itu, terus kesulitan mengatur emosi. Ini dulu mau banget guys ke perilaku prokrastinasi, sulit mengendalikan perasaan cemas, bosan atau stres yang muncul saat menghadapi tugas sehingga menunda. Jadi kalau orang yang udah orangnya gampang menunda, bosenan lagi, jadi kayak nggak bisa lama-lama di depan laptop, nggak bisa lama-lama buat nulis, nggak bisa lama-lama buat searching itu, orang gampang bosen orangnya. Terus juga yang terakhir di faktor internal ini, impulsif dan mudah terdistraksi. Itu kayak tadi ya, kayak dia terdistraksi sama handphone, terus juga pokoknya hal-hal yang menyenangkan tapi cuma saat doang sebenarnya, nanti harus kita ngerjain tugas. Nah terus selanjutnya ada di faktor eksternal. Nah kalau faktor eksternal itu aku ada 4 poin. Tugasnya yang pertama tuh tugasnya tuh terlalu besar atau tidak jelas. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ngerti sama tugas yang dikasih guru atau dosen atau siapapun itu ya, ataupun strukturnya itu dia sebenarnya nggak ngerti. Cuman dia tuh bukannya nggak mau nanya ke temennya guys, tapi dia juga sama bingung kayak aku nanyanya kayak gimana ya bahasanya buat nanya ke temenku gimana ya. Terus juga aku nanyanya mulai harus dari mana gitu, karena kan ada beberapa bagian orang yang mungkin dia dikasih tugasnya itu belum ngerti sama sekali secara keseluruhan gitu loh. Nah kalian kalau misalnya punya teman kayak gini tolong dibantu ya guys ya, karena kan kita nggak tahu itu kemampuan orang kan beda-beda gitu. Terus juga lingkungan yang penuh distraksi. Nah kalau buat kalian yang harus orang yang fokus, kalian nggak bisa tuh belajar benar-benar di samping HP, terus di tempat yang ramai gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau distract, itu tuh gak apa-apa kok guys, kayak maksudnya HP itu mulai di dulu gitu loh, di offin dulu, di offline dulu. Atau enggak kalau misalnya kalian tipikal yang sering banget chattingan sama orang-orang di handphone, kalian tuh kayak pasang status gitu loh di WhatsApp atau di media sosial kalian kalau misalnya kalian lagi fokus belajar dulu. Nah terus juga kurang dukungan sosial. Jadi dia tuh selain dari kurangnya dukungan dari diri sendiri, dia juga kurang dukungan sosial. Kayak dia tuh nggak punya teman yang buat motivasiin dia gitu, ayo gitu, nggak ada yang buat kayak gitu. Jadi dia tuh kayak ya udahlah gitu, ujungnya dulu gue sendiri gitu loh, gue aman kok banget gitu loh. Jadi dia ngerasa nggak ada yang nemenin gitu loh. Terus sama deadline yang terlalu jauh, ini tuh ngaruh banget. Jadi karena dia ngerasa deadline terlalu jauh, nyantai kayak ya udahlah masih ada besok, padahal kan lebih cepat lebih baik. Kalian jadi lebih enjoy lagi santai-santai, kalian lebih enjoy lagi buat ngabisin waktu, buang-buang waktu scrollingnya. Nah gitu. Lanjut ke dampak prokrastinasi. Di sini tuh aku dampaknya ada hampir 3 poin, dan per poin itu ada poin-poinnya lagi gitu. Dampaknya itu ada dampak akademik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Nah kalau yang dampak akademik ini
apa ya, dampaknya itu dari penurunan prestasi sama nilai. Jadi kebiasaan menunda itu tuh membuat tugasnya itu nggak terselesaikan gitu, jadi nggak terselesaikan dengan baik, terus juga terlambat dikumpulkan. Jadi nilai dan performa dan nilai akademiknya si individu juga turun. Terus juga kualitas pekerjaan menurun karena terburu-buru, karena dia tadi menunda dikerjain lah hanya satu deadline, buru-buru kan. Nah ini bisa apa ya, jadi hasilnya itu hasil tulis itu nggak maksimal, nggak teliti, bahkan ada yang sampai ngerjain itu asal-asalan. Terus juga ada lagi kehilangan kesempatan. Prokrastinasi ini juga tuh bisa membuat seseorang melewati peluang penting di hidupnya gitu loh, karena kebiasaan menunda ini. Kayak misalnya buat yang mahasiswa melewati beasiswa, yang udah kerja melewati proyek-proyek besar atau penting buat dia, atau kesempatan belajar yang datang kamu masih pada waktu kayak misalnya kalian mahasiswa itu mau mengejar beasiswa gitu ya. Nah beasiswa itu ada syarat-syaratnya guys, harus nyiapin berkas ini, berkas itu. Nah karena kalian punya perilaku menunda ini, kalian tuh selalu karena deadline pengumpulan si berkas yang masih lama, nanti aja lah, padahal kan harus disiapin, harus ada yang diprint. Akhirnya kalian nggak dapat beasiswa itu kan terlambat. Nah itu sangat-sangat merugikan kan, merugikan diri kalian, dan akhirnya kalian tadi keperasaan misal, merasa bersalah, sama cemas juga gitu, takut gagal lagi. Terus juga nah ini yang kayak aku jelasin dampak psikologisnya, stres dan kecemasan kronis. Jadi penundaan yang terus-menerus tuh bikin tekanan ke diri dia, bikin si individu tuh kayak banyak yang harus dikerjain gitu, padahal ya gimana mau nggak banyak tekanan, dimulai aja enggak gitu kan. Nah terus rasa bersalah, terus ada lagi penurunan self esteem. Jadi dia tuh sering gagal menepati target. Jadi pas dia ngerjain tugas atau lagi ulangan, ternyata dia tuh nilainya dapat nilai jelek. Nah nilai jeleknya itu bikin dia kayak ya udahlah ngapain ya saya usaha banyak-banyak, usaha lebih teliti lagi, ngapain saya usaha lebih keras lagi, atau hasilnya juga tetap jelek gitu. Nah itu kayak jadi dampak dari si prokrastinasi ini. Terus juga ada menurunnya kesehatan mental, kayak akumulasi stres, rasa bersalah, dan kurang tidur itu ngaruh juga. Terus juga ada dampak sosial, kehilangan kepercayaan diri dari orang lain, sehingga atau tidak menepati janji, membuat orang lain itu merasa kayak membuat orang lain itu kayak teman atau dosen jadi ragu guys sama diri kita, karena kita yang sering menunda. Apalagi kalau di dunia pekerjaan kan deadline makin padat ya, makin banyak yang harus dikerjain. Nah kalau misalnya kita ngerjainnya buru-buru, kami satu deadline, itu tuh jadi nggak maksimal kan. Nah bos kita tuh jadi nggak percaya lagi sama kita buat kita tuh dipercayain ngasih tugas ini gitu. Isolasi sosial, rasa malu atau rasa bersalah karena terus menunda dapat membuat individu itu menarik diri dari lingkungan sosial dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Nah, terus di sini ada lagi metode prokrastinasi untuk mengatasi. Ada 8 ya guys ya. Nah, itu yang aku cantumin ada 8. Tapi yang aku bakal jelasin cuma beberapa aja ya guys ya. Yang selebihnya kalian tugas kalian yang searching, oke? Nah, terus yang pertama di sini tuh ada Pomodoro teknik. Jadi maksudnya itu bekerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Maksudnya tuh kayak metode bekerja dengan, jadi kalian tuh ada target di diri kalian dan ada kontrol di diri kalian. Kayak tadi, kayak aku mau mulai dulu 25 menit, habis itu istirahatnya 5 menit aja, banyak-banyak, karena bakal langsung ketunda lagi gitu loh, bakal keenakan. Terus juga ada lagi eat the frog, kerjaan tugas tersulit di awal hari. Jadi tugas kayak tadi aku bilang, tugas-tugas yang sulit, tugas-tugas yang gak jelas, yang bikin kalian bingung, yang informasinya, yang dikasih informasi itu gak jelas, duluin, karena itu kan jadinya pasti masih panjang
jam. Nah, deadline yang masih panjang itu kalian pakai buat nanya-nanya ke teman kalian atau bisa langsung nanya ke dosennya atau ke bos kalian kalau misalnya udah kerja nanti gitu. Jadi kan jadi cepat selesai gitu loh. Terus juga ada lagi 5 minute rule. Ini tuh mulai komitmen hanya 5 menit. Jadi mendorong diri kalian tuh untuk ngerjain tugas. Gak usah banyak-banyak dulu. Kalau misalnya kalian kebiasaan malas menunda, kalian harus paksain 5 menit dulu nih. Kalian mau apa alarm? Nah kalau misalnya apa namanya, setelah kalian udah mulai menunda itu pasti mungkin diri kalian tuh nanti ada dorongan lagi kayak tanggung segini lagi jadi selesai gitu kan, ngerti nggak? Nah terus ada lagi breaking down task. Ini tuh pecah tugas besar jadi langkah kecil. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian ada tugas-tugas yang besar gitu kayak apa ya misalnya, pokoknya tugas-tugas yang besar atau proyek yang besar, kalian tuh kalau misalnya udah dikasih step by stepnya dan kalian masih belum ngerti, kalian pecah lagi sendiri. Step by step itu kalian bikin lagi step by step sendiri, langkah-langkah yang kecil-kecil yang bikin kalian tuh mempermudah untuk ngerjain si tugas itu. Terus sama remove distraction, jauhkan gadget. Kayak tadi aku bilang, matiin dulu kalau misalnya kalian pengen cepat selesai kerjaannya. Nah terus itu dia materi yang udah aku jelasin tadi. Selanjutnya untuk bikin kalian ngerasa apa namanya lebih paham lagi sama materi aku ada games role play. Nah masih semangat nih guys. Oke, sekarang kita masuk ke bagian role play ya guys. Ini tuh tujuannya buat bikin kalian tuh makin kebayang gitu maksud dari materi aku kayak gimana dan cara mengatasinya pakai teknik yang aku tadi sebutin ya, yang di PowerPoint aku. Nah, jadi siapa yang mau? Aku Mau siapa? Kamu? Oke. Langsung aja ya guys ya, coba. aku udah mau yang jadinya Bu ya. Oke, boleh. Berarti kamu yang jadi temen yang bantu dia dan ngasih teknik yang tadi aku sebutin ya. Oke, mulai aja. Aku belum ngerjain tugas lagi. Kamu udah belum? Soalnya aku mau ngerjain tugas tapi kayak aku malas, susah. Makanya aku udah mulai. Aku udah tuh kayak kamu pecah nih bagian kerjanya jadi kecil kayak tugasnya ya misalkan hari ini kamu teori dulu terus besoknya kamu baru nih nulis latar belakangnya jadi nggak langsung ngomongin semuanya. Aduh pusing, soalnya susah. Makanya aku malas ngerjainnya. Itu aja kok coba kamu pakai 5 menit loh jadi kamu kerjain dulu nih 5 menit nah terus pakai istirahat terus 5 menit lagi kamu ngerjain jadi 5 menit dulu aja. Oh iya sih, nanti aku coba ya. Semoga aja dengan aku menggunakan teknik ini aku bisa ngerjain tugasnya. Bener terus biar gak jenuh kamu bisa pakai teknik Pomodoro dimana itu tuh kayak fokusnya 25 menit terus kamu istirahat 5 menit tadi kan udah nyoba 5 menit ngerjain kan nah setelah kamu udah terbiasa kamu pakai teknik yang Pomodoro jadi ngerjainnya 25 menit terus istirahatnya 5 menit. Wah gitu. Oke, makasih ya Laila. Sama-sama yang penting kamu mulai belajar nggak usah menunda. Nah gitu ya guys. Aku mau nanya ke Aulia yang jadi pemeran si individu yang suka ngelakuin penundaan ini. Gimana rasanya? Awalnya sih kayak stres gitu sih ya Bu, karena kan aku nggak bisa ngerjain tugasnya, susah gitu. Terus makanya aku laporan, tapi setelah dikasih tahu Laila tipsnya gimana sih cara biar kita mau nugas, kayaknya oke juga, maksudnya itu membantu banget gitu. Mau coba jadinya? Iya. Oke. Terus nih, buat Laila sebagai tadi temen yang udah mendukung dia gimana? Tentunya senang banget
prokrastinasinya, tapi anggota yang lain juga bisa paham gitu ya. Nah terus lupa. Aku ada ini udah kebagian ke kegiatan teman-teman ya guys. Buat kesimpulannya, aku pengen di antara kalian ada yang sukarela untuk ngacungin tangan dan aku nanti mau kasih pertanyaan. Oh bocor. Aku mau. Oke. Pertanyaan ini ada dua ya. Ada dua buat kalian semua. Siapa yang ngacung gitu. Pertanyaan pertama, satu hal yang paling berkesan di materi ini, dan tadi kan aku udah nunjukin teknik atau metodenya. Nah, kalian tuh sebutin mana nih yang mau kalian coba di minggu ini buat menghindari si prokrastinasi itu. Siapa yang mau? Oke, Bilkis. Kalau aku yang paling berkesan itu adalah ketika kita di awal tuh terus itu udah ngomong kalau misalnya dari aku yang paling berkesan itu ketika ibu menjelaskan teknik-teknik untuk apa ya supaya kita tuh nggak prokrastinasi gitu. Terus tadi juga ada role juga dari Aul dan juga Laila yang dimana aku tuh jadi punya gambaran gitu loh terkait tadi pertanyaan kedua teknik apa yang mau aku coba di minggu ini gitu. Dan untuk teknik yang akan aku coba tuh mungkin yang kayak kayak aku coba belajar 5 menit gitu, karena kan setelah aku pikir-pikir juga dan tadi ini jelasin kalau misalkan mulai aja dulu 5 menit itu nggak lama loh gitu kan, kayak lo aja bisa scroll sosial media sampai berjam-jam, tapi untuk mulai belajar atau mulai mengerjakan tugas tuh kayak males banget rasanya. Makanya kenapa aku mau coba yang teknik yang 5 minute rule itu gitu. Keren banget, berarti semoga berhasil ya. Oke, ada lagi? Oke, Aul, betul. Aku sebenarnya nggak jauh dari sih, punya kesan dari selama sesi dari 1 sampai 2 ini tuh kayak ada di roleplay, karena kan itu kita secara langsung memberikan gambaran itu kan. Nah terus kalau buat teknik yang memang sekiranya benar tuh ya benar kata lebih yang di 5 minute rule. Itu tuh kan kita berdiri kayak 5 menit dulu gitu. Kalau kita udah menjadi tugas misalkan kan udah 10 menit gitu, nggak kerasa ya gampang, maksudnya sih tugasnya kayak mengalir aja gitu, yang ada tahu-tahu tugasnya kita selesai. Terus sama mungkin ini yang pomodoro yang sama gitu. Jadi kayak kalau emang kita benar-benar lagi males gitu, kita komitmen ke diri kita kayak ayo tugas 20 menit gitu kan, 5 menit istirahat, habis itu lanjut lagi selesai habis itu baru sekolah. Oke, keren semua. Aku harap kalian gak cuma Aul sama Bilkis, kalian juga Lida, Alika sama Laila bisa nerapin salah satu ke-8 teknik yang tadi, metode yang tadi, dan semoga kalian berhasil ya guys. Nah, kita hampir selesai nih guys kegiatannya, kesimpulannya. Nah di situ aku udah kirim ke grup angket yang isinya itu apa ya? Evaluasi media, terus sama teknik yang udah ibu kasih ke kalian. Kalian dengar dan boleh isi ya guys ya. Udah semuanya? Sudah. Oke. Nah kita di sesi ini sudah selesai. Sebelum pulang kita juga harus berdoa dulu ya guys ya, berdoa ya masing-masing dimulai. Nah untuk sesi ketiganya jamnya mau yang sama hari ini? Sepakat aja? Nah jangan lupa juga di sesi berikutnya tetap ya harus ingat peraturan satunya yang dari. Oke segitu aja dari aku.